Halo semuanya, kembali lagi di Studi Channel. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Nafiza Aina Zahrani. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang materi networking model. Yuk, langsung aja kita simak penjelasannya. Nah, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Misalnya nih, kita mau menghubungkan vendor kita dengan vendor teman kita atau perusahaan lain. Nah, itu tuh akan sulit dilakukan karena mereka memiliki aturannya masing-masing. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada gambaran sebelum adanya networking model dan sesudah adanya networking model. Nah, sebelum adanya networking model itu sangat tidak beraturan dan juga tidak tersusun dengan rapi, sehingga dapat terjadi tabrakan data ataupun hal lainnya. Nah, kalau sesudah adanya networking model, itu sudah tersusun dengan rapi, dimulai dari application, presentation, season, transport, network, data link, dan physical. Nah, networking model itu ada dua, ada OSI dan juga TCP atau IP model. Yang pertama ada networking TCP atau IP model. Nah, TCP ini lebih less formal dibanding OSI. Dia itu mempunyai 5 layer, kalau OSI itu lebih kompleks. Dia memiliki 7 layer karena jarang digunakan. Sekarang hanya dipakai untuk kebutuhan edukasi saja. Nah, TCP atau IP model ini mempunyai 5 layer. Sebenarnya dulu itu ada 4, tapi karena sekarang sudah update menjadi 5 layer, nah dimulai dari application, transport, internet, data link, dan physical. Yang pertama ada application layer, yaitu antarmuka interface pengguna dengan jaringan. Jadi application layer ini lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan kita. Yang kedua ada transport layer, ada TCP dan juga UDP. TCP ini aman, datanya berurutan namun lebih lambat. Kalau UDP ini sangat cepat namun tanpa koreksi kesalahan. Yang ketiga ada network layer, ada IP address dan routing. IP address sebagai identitas alamat perangkat dan routing penentu jalur pengirim data tercepat. Keempat ada data link layer, ada match address yaitu identitas fisik perangkat, dan FCS yaitu Frame Check Switch, deteksi kesalahan. Yang kelima ada physical layer yaitu cabling standar kabel. Nah, kalian harus tahu, saat kita mengirim data itu ada proses pentingnya, yaitu seperti encapsulation dan decapsulation. Jadi, encapsulation itu proses pemecahan dan pembungkusan paket data dari layar atas ke layar bawah pada komputer pengirim. Nah, kalau decapsulation itu proses sebaliknya pada komputer penerima, yaitu membuka bungkusan dan menggabungkan kembali pecahan data menjadi paket yang utuh. Nah, cukup sekian materi dari video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua.